Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal yang terpelajar. Jumpa lagi dengan Ahmad Fuadin. Sahabat semuanya mungkin telah mengenal bahasa Indonesia sejak kecil. Tetapi apakah sahabat semua tahu asal-usul bahasa Indonesia? Kita sebagai masyarakat Indonesia wajib melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam melestarikan bahasa Indonesia, kita perlu mengetahui sejarah dan asal-usul terbentuknya bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sejarah singkat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Ternyata bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara ini berasal dari bahasa Melayu. Pertanyaannya adalah, mengapa bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa nasional? Padahal kita ketahui bersama Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Mengapa tidak bahasa Sunda atau Jawa misalnya yang diangkat menjadi bahasa nasional? Nah, pertanyaan ini menuntun kita terhadap asal-usul lahirnya bahasa Indonesia. Ternyata dulu bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan atau disebut lingua franca antar suku di Indonesia. Selain menjadi bahasa perhubungan, bahasa Melayu juga menjadi bahasa perdagangan, bahasa resmi kerajaan, dan menjadi bahasa kebudayaan. Nah, berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan seperti prasasti di Palembang, Jambi, dan Bangka, dapat diambil sebuah analisa bahwa bahasa Melayu sudah dipergunakan sejak dulu di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah Sumatera. Terdapat beberapa kerajaan besar yang berpengaruh pada saat itu. Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar yang terletak di wilayah Sumatera. Nah, seiring dengan kejayaan kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang signifikan. Perubahan sosiokultural pada tata kehidupan masyarakat terus berlangsung searah dengan perkembangan zaman, termasuk perubahan kedudukan bahasa Melayu bagi bangsa Indonesia. Pada saat perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu dalam berinteraksi antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa di Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Penetapan itu pun merupakan awal bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia pertama kali diakui sebagai bahasa nasional bertepatan dengan sebuah peristiwa bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut sering kita kenal dengan Sumpah
Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Tujuan dari lahirnya bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada dasarnya agar bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh banyaknya bahasa daerah yang ada. Sahabat kanal semuanya, masih ingatkah bagaimana bunyinya Sumpah Pemuda itu? Coba sahabat tuliskan di kolom komentar. Nah, setelah bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional, maka kemudian bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 isinya tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada pasal 25 ayat 3 bahwa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Adapun kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan, alat penyatuan suku bangsa. Demikian penjelasan singkat ini mengenai asal-usul lahirnya bahasa Indonesia dan kedudukannya serta fungsinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menginspirasi sahabat kanal semuanya. Salam kanal Ahmad Fuadi.